Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dengan anggota saya yaitu Ardina Amelia dengan NIM F1F02310039 akan memulai mempresentasikan hasil kerja kami yaitu analisis implementasi teknologi industri dan e-commerce pada Sasaku Pusat Oleh-oleh Lombok NTB. Selanjutnya yaitu yang akan kita bahas pertama kali, ringkasan usaha. Nama UMKM atau perusahaan yaitu Sasaku Pusat Oleh-oleh Lombok. Jenis produk atau jasa yaitu menjual berbagai oleh-oleh khas Lombok atau NTB seperti kain tenun, kaos, makanan ringan lokal, kerajinan tangan, dan aksesoris khas Sasak. Lokasinya di Jalan Raya Sanggigi nomor 88, Dusun Ai Genti, Desa Santeluk, Kecamatan Batu Layar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tahun pendiriannya 28 Juli 2013. Sasaku Pusat Oleh-oleh Lombok adalah usaha retail besar di Nusa Tenggara Barat yang menjual oleh-oleh khas daerah. Didirikan pada tahun 2013, toko-tokonya berada di lokasi strategis seperti Senggigi dan Bandara Internasional Lombok. Mereka menawarkan berbagai produk termasuk kaos, kain tenun, cemilan, tas, aksesoris, dan souvenir. Toko ini dikenal bersih, rapi, dan memiliki staf yang ramah. Sasaku mendukung pengrajin lokal dan pelestarian budaya Sasak, namun menghadapi tantangan di dunia digital. Alasan menerapkan teknologi industri dan e-commerce. Perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi mendorong transformasi bisnis. Konsumen kini lebih bergantung pada internet dan belanja online yang meningkat pasca pandemi. Sasaku tidak bisa hanya mengandalkan penjualan offline. Penerapan teknologi industri dan e-commerce menjadi solusi strategis bagi Sasaku dalam menghadapi era disrupsi digital. Dengan bertransformasi secara digital, Sasaku dapat yang pertama, menjangkau pasar lebih luas, tak hanya di Lombok tetapi juga di luar daerah hingga mancanegara. Yang kedua, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan melalui opsi pemesanan online, sistem pembayaran digital seperti kris dan e-wallet, serta integrasi pengiriman langsung ke alamat pelanggan. Tujuan penerapan teknologi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional khususnya dalam pengelolaan stok, transaksi, dan pelaporan. Yang kedua, mempermudah proses penjualan baik secara langsung, offline, maupun melalui platform digital online. Yang ketiga, menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada pengunjung toko fisik di Lombok, tetapi juga pelanggan dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Yang keempat, membangun brand awareness secara digital dengan memanfaatkan media sosial, marketplace, dan website resmi. Yang terakhir, mengurangi ketergantungan pada lokasi fisik, terutama saat musim sepi wisatawan, atau terjadi gangguan seperti pandemi. Selanjutnya, target pasar digital. Nah, yang pertama yaitu wisatawan domestik dan mancanegara. Sasaku menargetkan wisatawan lokal dan internasional dengan digitalisasi untuk menjaga hubungan setelah mereka meninggalkan Lombok. Pelanggan yang puas cenderung memesan ulang produk melalui platform seperti Tokopedia, Shopee, media sosial, dan website. Yang kedua, diaspora NTB di luar daerah. Masyarakat NTB yang tinggal di luar daerah juga menjadi pasar potensial untuk produk asli Sasaku. Memenuhi kebutuhan ini dengan sistem pengiriman untuk produk asli. Sasaku memenuhi kebutuhan ini dengan sistem pengiriman ke seluruh Indonesia. Yang ketiga, kolektor dan pecinta produk lokal Indonesia. Produk lokal yang otentik, menarik bagi kolektor, dan Sasaku menawarkan katalog digital untuk pemasaran. Yang terakhir, segmen pasar usia muda, milenial, dan Gen Z. Segmen muda, terutama milenial dan Gen Z, menjadi fokus utama. Sasaku menggunakan konten interaktif di Instagram dan TikTok, serta fitur Instagram Shopping dan program loyalitas untuk pelanggan. Selanjutnya,
Platform e-commerce yang digunakan. Yang pertama, website resmi, yaitu sasakulombok.com. Website resmi Sasaku berfungsi sebagai pusat informasi dan katalog produk untuk pelanggan dengan fitur navigasi, galeri foto, dan lokasi toko yang memperkuat eksistensi online mereka. Yang kedua, marketplace, Shopee, dan Tokopedia. Sasaku juga menggunakan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia untuk menjangkau konsumen dan mempermudah transaksi, pengiriman, dan keamanan. Yang ketiga, Instagram Shopping dan Facebook Katalog. Media sosial seperti Instagram dan Facebook digunakan untuk promosi dan fitur belanja yang memungkinkan pembelian langsung dari pos, terutama untuk generasi muda. Yang terakhir, WhatsApp Business. Media sosial seperti Instagram dan Facebook digunakan untuk promosi dan fitur belanja yang memungkinkan pembelian langsung dari pos, terutama untuk generasi muda. Materi selanjutnya akan saya jelaskan oleh saya sendiri, yaitu Zahadria Febrianti dengan NIM F1F023127 mengenai sistem digital pendukung. Katalog produk digital. Sasaku menyediakan katalog produk secara daring di situs web resmi, memungkinkan pelanggan menelusuri produk oleh-oleh khas NTB beserta deskripsi dan fotonya. Lalu ada pemesanan berbasis WhatsApp Business. Pemesanan dilakukan melalui WhatsApp Business di mana pelanggan dapat menghubungi admin setelah memilih produk. Lalu ada sistem pembayaran digital. Nah, Sasaku juga telah mengadopsi sistem pembayaran non-tunai menggunakan kris di beberapa toko fisik untuk transaksi yang lebih cepat dan aman. Lalu ada pengelolaan informasi konsumen dan media sosial. Selain itu, mereka memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk promosi, interaksi pelanggan, dan pemantauan tren pasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu digitalisasi alur pemesanan dan produksi. Sasaku telah menggunakan digitalisasi untuk mempermudah proses pemesanan. Pelanggan dapat melihat katalog produk secara online, mengonfirmasi ketersediaan lewat WhatsApp Business, dan melanjutkan ke pembayaran. Setelah konfirmasi pembayaran, pesanan segera diproses dan dikirim. Sasaku juga bekerja dengan pengrajin lokal di NTB untuk memproduksi barang. Digitalisasi membantu mengelola stok dan mempercepat proses restock. Ini mendukung transparansi rantai pasok dan menjaga kualitas produk. Nah, digitalisasi ini membuat waktu respon terhadap pesanan lebih cepat dari yang tadinya 1-2 hari menjadi beberapa jam. Pelanggan juga bisa melacak pesanan secara real time, meningkatkan pengalaman belanja mereka. Lalu ada peran SDM dalam proses digitalisasi. Di sini ada tim logistik. Nah, tim logistik ini menangani pengemasan dan koordinasi dengan jasa pengiriman untuk memastikan pesanan sampai tepat waktu. Tim ini juga membantu dalam pengelolaan stok barang di gudang. Lalu ada manajemen. Nah, manajemen di sini merumuskan strategi digital, mengalokasikan anggaran untuk teknologi, dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi digital karyawan. Lalu ada staf toko. Staf toko di sini bertanggung jawab atas pelayanan pelanggan di toko fisik, termasuk memproses pembayaran non-tunai melalui kris dan membantu pelanggan yang ingin memesan secara online melalui katalog digital. Lalu ada admin media sosial dan e-commerce. Mengelola konten di Instagram, TikTok, dan Marketplace, serta menangani komunikasi dengan pelanggan melalui WhatsApp Business. Admin juga bertugas memperbarui katalog produk dan memantau ulasan pelanggan untuk menjaga reputasi online. Selanjutnya itu investigasi teknologi. Nah, beberapa komponen biaya yang diperhitungkan meliputi ada pengembangan dan pemeliharaan website resmi serta integrasi dengan platform marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Lalu ada biaya langganan dan penggunaan aplikasi pendukung seperti WhatsApp Business dan sistem manajemen stok digital. Lalu ada pengadaan sistem pembayaran digital berbasis kris dan integrasi dengan e-wallet populer seperti OVO, GoPay, dan Dana. Selanjutnya ada pelatihan dan adaptasi karyawan dalam penggunaan teknologi baru agar bisnis berjalan lancar.
Lalu dampak finansial setelah implementasi. Di sini ada peningkatan pendapatan dan pangsa pasar. Nah, platform e-commerce ini memungkinkan UMKM menjangkau pasar lebih luas, meningkatkan penjualan dan pendapatan dari pelanggan baru termasuk internasional. Lalu selanjutnya ada efisiensi dan pengurangan biaya operasional. Nah, digitalisasi proses keuangan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dan kesalahan pencatatan, memungkinkan UMKM menekan biaya operasional hingga 30% dan meningkatkan pendapatan lebih cepat. Lalu ada pengelolaan keuangan yang lebih baik dan transparan. Pencatatan digital membantu UMKM memantau arus kas dan laporan keuangan secara real time. Lalu pengurangan risiko keuangan. Digitalisasi meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi risiko penipuan dan kesalahan. Lalu ada kecepatan dan akurasi transaksi. Sistem e-commerce dan fintech memungkinkan transaksi yang cepat dan akurat, meningkatkan kenyamanan pelanggan. Lalu yang terakhir ada kemudahan akses pembiayaan. Fintech menawarkan alternatif pembiayaan yang cepat melalui platform peer-to-peer lending dan crowdfunding. Lalu selanjutnya yaitu peningkatan penjualan pasar dan kepuasan pelanggan. Nah, peningkatan penjualan, kehadiran Sasaku di platform e-commerce dan media sosial meningkatkan penjualan dengan menjangkau pelanggan di luar toko fisik. Produk unggulan seperti kain tenun Sasak, makanan ringan lokal, dan aksesoris etnik digemari karena keunikan dan nilai budaya. Penjualan online memungkinkan Sasaku melayani pelanggan di seluruh Indonesia dan internasional. Fitur digital seperti katalog, promo, dan sistem pembayaran mempermudah transaksi dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Baik, di sini saya Nadia dengan NIM F1F023100025 akan melanjutkan presentasi dengan materi peningkatan penjualan pasar dan kepuasan pelanggan, di mana transformasi digital membantu Sasaku untuk memperluas pasar dengan menjangkau lebih banyak orang, seperti segmen pasar baru yang dicapai meliputi wisatawan pasca kunjungan, di mana pelanggan dapat memesan produk favorit mereka melalui online. Adapun diaspora Nusa Tenggara Barat, yang mana masyarakat Nusa Tenggara Barat ini yang berada di luar provinsi Nusa Tenggara Barat dapat membeli produk khas daerah melalui Sasaku berdasarkan platform online-nya. Nah, selanjutnya ada segmen pencinta produk lokal, di mana konsumen bisa mengakses katalog produk secara online dengan penjelasan budaya. Adapun segmen generasi muda, yang mana milenial dan Gen Z, menjadi target utama melalui konten-konten di media sosialnya. Nah, kerjasama dengan jasa logistik ini mendukung pengiriman domestik dan internasional dengan opsi pengiriman cepat di Mataram dan Sedigi. Next, peningkatan kepuasan pelanggan meningkat berkat teknologi yang fokus pada kenyamanan dan pengalaman belanja. Jadi faktor-faktornya itu meliputi kemudahan akses produk melalui katalog digital, interaksi personal dengan WhatsApp bisnis, ada fleksibilitas pembayaran dengan pengiriman yang transparan. Adapun konten-konten edukatif tentang produk. Nah, transformasi digital memperkuat posisi Sasaku sebagai toko oleh-oleh terkemuka di Lombok dengan meningkatkan penjualannya, memperluas pasar, dan memastikan kepuasan pelanggan melalui pengalaman belanja yang lebih baik. Next. Di sini kita sudah sampai kesimpulan yang mana implementasi teknologi industri dan e-commerce oleh Sasaku Pusat oleh Lombok telah memberikan dampak positif bagi bisnisnya. Nah, transformasi digital melalui platform e-commerce ini dan media sosial meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kepuasan pelanggan. Digitalisasi proses pemesanan dan sistem pembayaran mengurangi waktu respon dan meningkatkan akurasi transaksi. Nah, ada kerjasama dengan jasa logistik mendukung pengiriman, menjangkau segmen pasar baru, dan juga investasi teknologi menghemat biaya dan meningkatkan pendapat, sedangkan pelatihan untuk sumber daya manusia mendukung kesuksesan ini.
Next, adapun saran-saran untuk pusat oleh-oleh Lombok yang berada di Nusa Tenggara Barat ini, yaitu salah satunya optimalisasi website dan SEO, yang mana tingkatkan website resmi dengan menambah fitur e-commerce langsung dan menerapkan strategi SEO untuk menarik banyak pengunjung. Adapun pengembangan aplikasi mobile, yang mana aplikasi mobile ini memberikan pengalaman belanja yang lebih baik, termasuk notifikasi promo dan pelacakan pesanan. Adapun peningkatan konten media sosial dengan konten-konten yang interaktif seperti video, fitur live shopping. Selanjutnya ada pelatihan untuk sumber daya manusia, di mana karyawan-karyawannya itu dapat menggunakan analisis data dan perangkat lunak manajemen bisnis. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.